Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah mampir dan mau meluangkan waktu buat dengerin cerita ini. Kisah yang mau aku ceritakan bukan cuma tentang rasa takut, tapi juga tentang kejujuran, rezeki, dan pengalaman yang gak semua orang bisa dapetin. Semoga ceritanya bisa nemenin kalian yang lagi santai, lagi kerja malam, atau yang lagi pengen dengar cerita horor sebelum tidur. Kalau di tengah cerita kalian merasa merinding, jangan lupa baca doa masing-masing ya. Baik, kita mulai ceritanya pelan-pelan dari awal dulu, supaya kalian bisa benar-benar ngerasain suasananya. Pak Romo sudah hidup sederhana hampir sepanjang hidupnya. Usianya 54 tahun. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Punggungnya sedikit membungkuk karena kebanyakan kerja angkat-angkat barang. Sehari-hari, dia dikenal sebagai pengantar material bangunan di daerahnya. Pick-up tua warna biru pudar jadi teman setianya. Catnya sudah banyak terkelupas. Bagian pintu agak penyok, tapi mesinnya masih setia nyala tiap pagi. Pak Romo bukan orang kaya, tapi orang-orang di kampung hormat sama dia karena satu hal, dia jujur. Kalau ada kelebihan uang, dia balikin. Kalau pesanan kurang, dia balik lagi meski capek. Kalau janji jam sekian, dia usahakan tepat waktu walau harus nungguin hujan reda di pinggir jalan. Pagi itu matahari belum tinggi. Embun masih nempel di daun-daun pisang depan rumahnya. Suara ayam jantan terdengar dari ujung gang. Pak Romo keluar rumah sambil bawa jaket tipis. Istrinya, Bu Romlah, lagi nyiapin teh manis di dapur kecil mereka. "Pak, sarapan dulu, nasinya masih hangat," kata Bu Romlah dari dalam. "Iya Bu, sebentar, mesin mobil dipanasin dulu, takutnya nanti mogok lagi di jalan." Mesin pick-up dinyalakan. Suaranya kasar, kayak orang batuk lama. Pak Romo sabar nunggu sambil menatap langit yang agak mendung. Ada perasaan aneh di dadanya, tapi dia nggak terlalu mikir. Hidup orang kecil memang jarang ada waktu buat mikir perasaan. Yang penting hari ini bisa dapat order dan pulang bawa uang buat belanja besok. Setelah sarapan, Pak Romo mulai keliling. Nganter pasir ke rumah orang yang lagi renovasi dapur. Nganter batu bata ke bengkel kecil di ujung kampung. Panas mulai naik, keringat nempel di pelipisnya. Menjelang siang, pesanan mulai sepi. Pak Romo parkir sebentar di bawah pohon krembesi besar di pinggir jalan. Niat ngopi di warung dekat situ. Belum sempat turun dari mobil, ponselnya bunyi. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Pak Romo sempat ragu. Biasanya pelanggan baru dapat nomor dari rekomendasi, tapi kadang juga ada orang iseng. Akhirnya dia angkat. "Assalamualaikum," katanya pelan. "Waalaikumsalam Pak Romo." Suara di seberang terdengar halus, tenang, seperti orang yang lagi senyum. "Maaf ganggu waktunya, saya dapat nomor Bapak dari teman. Bisa antar material sekarang?" Pak Romo heran. "Teman yang mana ya Pak?" "Teman lama. Bapak nggak kenal saya, tapi saya kenal Bapak dari cerita-cerita. Katanya Bapak orangnya jujur." Pujian sederhana itu bikin hati Pak Romo hangat. Dia tersenyum meski orang di seberang nggak bisa lihat. "Insya Allah Pak, mau pesan material apa?" Pesanan disebutkan cukup banyak. Semen beberapa sak, pasir dan besi. Alamatnya agak masuk ke daerah perbukitan. Pak Romo belum pernah dengar nama kampung yang disebutkan. Terdengar asing di telinganya. "Maaf Pak, kampungnya di mana ya? Saya kurang hafal." "Lewat jalan hutan kecil di belakang bukit. Nanti Bapak bakal lihat rumah-rumah kayu. Bapak tinggal tanya orang di situ," jawab suara itu dengan nada yakin. Pak Romo diam sebentar. Ada rasa ragu muncul. Jalan hutan kecil biasanya sepi, rawan licin kalau hujan. Tapi suara di telepon terdengar sopan, nggak maksa, malah santai. Bayaran yang disebutkan juga lebih besar dari biasanya. Pak Romo mikir soal cicilan pick-up yang belum lunas, soal uang sekolah cucunya. "Baik Pak, saya ambil barang dulu, nanti saya kabari kalau sudah jalan." "Terima kasih Pak Romo, kami tunggu," jawab suara itu sebelum telepon ditutup. Pak Romo menatap layar ponselnya beberapa detik. Dadanya terasa agak berat, bukan takut, lebih ke perasaan asing yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya ke arah yang belum pernah dia datangi. Tapi dia menepis pikiran itu. "Ah, perasaan aja," gumamnya.
Dia melaju ke toko material langganannya. Pemilik toko, Pak Haji Darto, lagi duduk sambil ngerokok. "Rom, kok balik lagi? Kirain udah mau pulang," katanya sambil berdiri. "Ada order mendadak Pak Haji, lumayan banyak," jawab Pak Romo. Pak Haji Darto ikut bantu muat semen dan besi. Sambil kerja, Pak Romo nyebut alamat tujuan. Pak Haji Darto sempat berhenti, rokoknya nyaris jatuh. "Kampung itu? Lewat hutan belakang bukit?" "Iya Pak, kenapa?" Pak Haji Darto menggaruk kepala. "Entah kenapa ya, aku kayak pernah dengar, tapi lupa dari siapa. Jalannya sepi Rom, hati-hati, jangan sampai kemalaman." Pak Romo mengangguk. "Iya Pak, saya usahakan pulang sebelum maghrib." Barang sudah termuat, pick up terasa berat. Pak Romo pamit, lalu melaju pelan keluar kota kecil mereka. Jalan mulai menyempit, rumah-rumah berkurang, sawah dan kebun makin banyak. Udara terasa lebih dingin. Angin dari perbukitan menyapu wajahnya lewat jendela yang sedikit terbuka. Jalan tanah mulai muncul. Batu-batu kecil membuat mobil berguncang. Pak Romo memperlambat laju. Di kanan kiri, pohon-pohon tinggi berdiri rapat. Daunnya saling bertumpuk menutupi langit. Sinar matahari susah masuk. Suasananya jadi agak gelap meski masih siang. Radio mobil tiba-tiba berbunyi kresek-kresek lalu mati sendiri. Pak Romo menepuk dashboard. "Waduh, jangan ngambek sekarang," katanya setengah bercanda. Tak ada jawaban, cuma suara angin yang lewat di sela pohon. Perasaan di dadanya makin aneh, seperti ada mata yang memperhatikan dari balik semak. Pak Romo mencoba fokus ke jalan. Ban mobil sesekali selip di tanah lembek. Di kejauhan, samar-samar terlihat beberapa atap rumah kayu, kecil-kecil, berjajar rapi di balik kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Pak Romo menghela napas. "Oh, ini mungkin kampungnya," katanya sendiri. Semakin dekat, suasana terasa makin sunyi. Tak ada suara anak-anak, tak ada suara motor, hanya suara angin dan sesekali bunyi ranting patah. Pak Romo berhenti sebentar di pinggir jalan, menengok sekeliling. Bau tanah basah tercium kuat, seperti habis hujan, padahal langit belum menurunkan air. Dari salah satu rumah kayu terdengar suara mengaji pelan. Nadanya lembut, bikin hati terasa tenang. Tapi entah kenapa bulu kudut Pak Romo berdiri, bukan karena takut, tapi karena suasananya terasa tidak biasa. Seperti suara itu datang bukan dari satu mulut, tapi dari banyak arah sekaligus. Pak Romo menelan ludah, tangannya sedikit berkeringat di setir. "Bismillah," ucapnya pelan, lalu melajukan mobil masuk lebih dalam ke kampung kayu itu. Di pinggir jalan seorang lelaki berdiri, pakai sarung dan peci putih. Wajahnya teduh, matanya tajam tapi ramah. Senyumnya lebar, tapi tidak berlebihan. "Assalamualaikum Pak Romo," katanya. Pak Romo kaget banget. "Waalaikumsalam. Bapak tahu nama saya?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Di sini tamu jarang datang, apalagi yang baik seperti Bapak. Mari, rumah yang pesan material di sana." Pak Romo turun dari mobil, dadanya berdebar. Perasaannya campur aduk, heran, bingung, tapi juga merasa dihormati. Tanpa sadar, dia mengikuti langkah lelaki itu masuk lebih dalam ke kampung kayu yang sunyi. Pak Romo berjalan pelan mengikuti lelaki bersarung dan berpeci putih itu. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena capek, tapi karena suasana kampung kayu itu terasa beda dari kampung manapun yang pernah ia datangi. Jalan setapaknya bersih, tidak ada sampah, tidak ada rumput liar yang tumbuh sembarangan. Rumah-rumah kayu berdiri rapi menghadap jalan. Pintu-pintunya tertutup, tapi dari celah-celah jendela tampak cahaya lampu temaram kekuningan. Cahayanya tidak terang, tapi cukup untuk membuat bayangan bergerak di dinding-dinding kayu. Pak Romo melirik ke sekeliling. Di telinganya masih terdengar suara mengaji yang samar, seperti datang dari arah yang tidak jelas. Kadang terasa di depan, kadang seperti di belakang. Ia jadi ingin menoleh, tapi menahan diri. Perasaannya campur aduk antara tenang dan tidak nyaman. Ada rasa damai, tapi juga rasa seperti sedang diawasi. "Kampungnya rapi ya Pak?" ucap Pak Romo, mencoba mencairkan suasana. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kami diajarkan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman," jawabnya pelan. Jawaban itu terdengar biasa, tapi entah kenapa nada suaranya terasa sangat dalam.
seperti keluar dari orang yang sudah lama menjalani hidup dengan cara berbeda. Pak Romo mengangguk-angguk kecil. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Rumah itu berdiri agak terpisah di pinggir kampung, menghadap ke arah hutan kecil. Di terasnya, lampu minyak menyala. Cahayanya bergoyang tertiup angin. Pintunya terbuka sedikit. Dari dalam tercium bau masakan yang hangat, seperti bau nasi baru matang dan sayur bening. Seorang pria paruh-baya keluar menyambut. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang. "Assalamualaikum Pak Romo, terima kasih sudah mau datang jauh-jauh," katanya sambil tersenyum. Pak Romo kaget lagi. 2 kali namanya disebut oleh orang yang baru ditemui. "Waalaikumsalam. Iya Pak, ini materialnya saya bawa." Beberapa orang keluar dari dalam rumah. Ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya berpakaian sopan. Mereka membantu menurunkan semen, pasir, dan besi dari bak pick-up. Gerakan mereka ringan, padahal barang-barang itu berat. Pak Romo ikut turun tangan. Meski usianya tidak muda lagi, ia tidak tega membiarkan orang lain bekerja sendiri. "Pak Romo, silahkan duduk dulu, nanti biar kami yang beresin," kata seorang ibu sambil menyodorkan kursi kayu kecil. Pak Romo menggeleng. "Enggak apa-apa Bu, saya bantu dikit, biar cepat selesai." Ibu itu tersenyum, tapi tatapannya terasa aneh. Bukan tatapan orang yang terharu, tapi seperti orang yang sedang menilai sesuatu di dalam diri Pak Romo. Tatapan itu membuatnya merinding halus, tapi ia tidak berani menanyakan apa-apa. Setelah semua barang diturunkan, Pak Romo mengelap keringat dengan lengan bajunya. Nafasnya sedikit terengah, tapi anehnya, ia tidak merasa terlalu capek. Biasanya habis angkat semen, pinggangnya suka terasa nyeri. Kali ini tidak terlalu terasa. Pria paruh-baya yang tadi menyambutnya mendekat sambil membawa teko kecil. "Minum dulu Pak Romo, air hangat, biar nggak masuk angin," katanya. Pak Romo ragu sejenak, lalu menerima. "Terima kasih Pak." Airnya hangat, rasanya biasa saja, tapi setelah meneguknya, dada Pak Romo terasa lebih lega. Perasaan aneh yang tadi menekan di dadanya sedikit berkurang. Suasana di sekeliling terasa lebih tenang. Suara mengaji yang samar tadi perlahan menghilang, digantikan suara angin yang lembut. "Kampung ini sepi ya Pak?" kata Pak Romo pelan. "Saya jarang lihat orang lewat." Pria itu tersenyum lembut. "Kami hidup sederhana, jarang keluar kampung, jarang juga menerima tamu." "Oh, pantesan saya nggak pernah dengar nama kampung ini," jawab Pak Romo jujur. Pria itu mengangguk, seolah memahami. "Tidak semua kampung harus dikenal orang luar." Jawaban itu membuat Pak Romo terdiam. Ada sesuatu di balik kata-kata sederhana itu yang terasa berat. Ia tidak tahu harus menanggapi apa, jadi ia memilih diam. Seorang pemuda datang membawa amplop coklat. Amplop itu tampak tebal. Pria paruh-baya menerimanya, lalu menyerahkan ke Pak Romo. "Ini bayaran untuk Bapak." Pak Romo membuka sedikit amplop itu. Matanya langsung membesar. Isi uang di dalamnya jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. "Pak, ini kebanyakan. Saya cuma antar material. Biasanya nggak segini." Pria itu tersenyum lembut. "Kami tahu harga jasa Bapak. Yang ini bukan bayaran biasa. Anggap saja rezeki tambahan." Pak Romo menggeleng pelan. "Tapi saya nggak enak Pak. Takutnya ini salah hitung." "Tidak salah," jawab pria itu mantap. "Bapak datang jauh, lewat jalan yang tidak semua orang mau lewati. Itu sudah cukup bagi kami untuk menghargai Bapak lebih." Pak Romo terdiam. Dalam hidupnya, jarang ada orang yang menghargai pekerjaannya seperti itu. Biasanya orang cuma peduli barang sampai. Urusan capek atau tidak jarang dipikirkan. Dadanya terasa hangat. Akhirnya ia menerima amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas yang lebih baik." Pria itu mengangguk. "Amin." Matahari sudah mulai condong ke barat. Cahaya keemasan masuk dari sela pepohonan di tepi kampung. Kabut tipis mulai turun perlahan dari arah hutan. Udara terasa lebih dingin. Pak Romo melirik ke arah langit. "Kalau boleh Pak, saya pamit. Takut kemalaman di jalan." Pria itu terlihat sedikit ragu. Lalu ia menoleh ke lelaki bersarung yang tadi menjemput Pak Romo. "Antar Pak Romo sampai batas kampung," katanya. Lelaki bersarung mengangguk. "Baik." Sebelum melangkah pergi, pria paruh-baya itu mendekat ke Pak Romo. Suaranya diturunkan, hampir seperti bisikan. "Pak Romo, di jalan nanti, apapun yang Bapak dengar atau lihat,
jangan berhenti. Terus jalan, baca doa sebisa Bapak." Pak Romo terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Maksudnya gimana, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke wajah Pak Romo, dalam dan tenang. Di sekitar sini, tidak semua yang terlihat itu ingin menolong. "Bapak orang baik, kami tidak ingin Bapak celaka." Pak Romo mengangguk pelan, meski belum benar-benar paham. "Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan." Lelaki bersarung kembali berjalan di depan, mengantar Pak Romo ke arah jalan masuk kampung. Suasana kampung kini terasa lebih sunyi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Lampu-lampu temaram mulai redup, seolah satu persatu padam. Suara angin terdengar lebih jelas, seperti bisikan panjang yang berlarian di antara pepohonan. Sampai di dekat pick-up, lelaki bersarung berhenti. "Sampai sini saja Pak Romo. Setelah belokan itu, Bapak lurus saja. Jangan menoleh ke belakang." Pak Romo mengangguk, meski hatinya mulai tidak tenang. "Terima kasih sudah mengantar, Pak." Lelaki itu tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan. Semoga Bapak selamat sampai rumah." Pak Romo naik ke pick-up. Mesin dinyalakan. Suaranya sedikit serak, seperti orang tua yang baru bangun tidur. Pak Romo menarik nafas panjang, lalu melajukan mobil pelan. Di kaca spion, ia sempat melihat lelaki bersarung itu berdiri diam, menatap ke arahnya. Tatapan itu tidak menyeramkan, tapi entah kenapa membuat bulu kudut Pak Romo berdiri, seolah-olah di balik senyum ramah itu ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan tidak sepenuhnya bisa dimengerti oleh manusia biasa. Pick-up bergerak meninggalkan kampung kayu itu, masuk ke jalan sempit yang kembali ditelan kabut. Angin bertiup lebih dingin. Suara hutan mulai terasa hidup. Pak Romo menggenggam setir lebih erat. Di dadanya, ada firasat bahwa perjalanan pulang kali ini tidak akan sesederhana perjalanan datang. Pick-up Pak Romo melaju pelan menembus kabut yang semakin tebal. Lampu depan mobil menyorot jalan tanah yang mulai tampak licin. Dedaunan basah menempel di ban, membuat roda sesekali selip. Pak Romo menahan setir kuat-kuat, berusaha tetap tenang. Pesan terakhir dari kepala kampung terus terngiang di kepalanya. Jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir Pak Romo komat kamit pelan. Ia tidak hafal doa-doa panjang, tapi ia hafal beberapa ayat pendek. Ia bacakan semuanya bergantian, berharap hatinya jadi lebih tenang. Suasana hutan terasa semakin hidup. Bukan hidup dalam arti ramai, tapi hidup dalam arti ada sesuatu yang bergerak, mengawasi. Angin berdesir di antara pepohonan, kadang terdengar seperti bisikan panjang, kadang seperti tawa kecil yang tertahan. Pak Romo berusaha mengabaikannya, menatap lurus ke depan. Di tikungan pertama, lampu mobil tiba-tiba meredup. Pak Romo kaget. "Waduh, jangan mati sekarang ya Allah," gumamnya. Mesin batuk-batuk sebentar, lalu stabil lagi. Lampu kembali terang. Pak Romo menghela nafas lega, tapi jantungnya masih berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara terasa dingin. Tiba-tiba dari balik kabut di pinggir jalan muncul sosok anak kecil. Pak Romo refleks menginjak rem. Ban berdecit, mobil berhenti mendadak. Anak itu berdiri menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Pak Romo menelan ludah. Hatinya teringat pesan kepala kampung. Jangan berhenti. Tapi tubuhnya sudah terlanjur bereaksi. "Dek, kamu ngapain di sini sendirian?" tanya Pak Romo dengan suara agak gemetar. Anak itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya tersenyum tipis, terlalu lebar untuk ukuran senyum anak kecil. "Om, mobil Om mau rusak. Turun dulu Om," katanya pelang. Pak Romo merinding. Ada yang salah dengan suara itu. Terlalu dalam untuk anak kecil. Ia menelan ludah, lalu teringat pesan tadi. "Maaf dek, Om lagi buru-buru. Kamu pulang aja ke rumah ya," katanya sambil perlahan menginjak das. Anak itu tidak bergerak menepi. Justru ia melangkah mendekat ke arah mobil. Senyumnya makin lebar. Pak Romo panik, menginjak gas lebih dalam. Pick-up melonjak maju, nyaris menyentuh tubuh anak itu. Tapi saat mobil melewati tempat anak itu berdiri, sosok itu mendadak menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Pak Romo refleks menoleh ke kaca spion, tapi teringat pesan untuk tidak menoleh. Kepalanya tertahan di tengah gerakan. Ia memejamkan mata sebentar. Astagfirullahalazim, nafasnya terengah-engah. Beberapa meter kemudian, suara langkah kaki terdengar mengikuti di belakang mobil. Cepat seperti orang berlari kecil. Pak Romo menahan diri untuk tidak menoleh.
Ini cuma perasaan, ini cuma perasaan, katanya berulang-ulang. Suara langkah itu semakin dekat, bahkan terasa seperti ada tangan kecil yang menyentuh bak belakang pick-up. Terdengar bunyi ketukan pelan di besi bak. Tok, tok, tok. Pak Romo hampir menangis. Ya Allah, lindungi saya. Suaranya bergetar. Ketukan itu berhenti, suara langkah menghilang. Kabut mulai menipis sedikit. Pak Romo merasa dadanya sesak, seperti habis lari jauh. Tangannya gemetar di setir. Ia ingin berhenti sebentar untuk menenangkan diri, tapi teringat pesan, jangan berhenti. Di tikungan berikutnya, dari balik pohon besar, muncul bayangan tinggi. Tubuhnya kurus, kepalanya hampir menyentuh dahan. Matanya berkilat kehijauan, menatap lurus ke arah mobil. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, seolah menunggu. Pak Romo menelan ludah. Jangan berhenti, jangan berhenti, gumamnya sambil memejamkan mata sebentar. Mobil melaju melewati bayangan itu. Saat lampu mobil menyorot tubuhnya, bayangan itu seperti bergetar, lalu menyusut menyatu dengan batang pohon di belakangnya. Pak Romo merasakan hawa dingin menusuk tulang saat melewati tempat itu, seperti ada angin dingin yang masuk lewat celah jendela. Setelah beberapa tikungan lagi, jalan mulai terasa sedikit lebih lebar. Kabut makin tipis. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu jalan desa. Suara hutan yang tadi terasa hidup perlahan memudar. Yang tersisa hanya suara mesin pick-up dan detak jantung Pak Romo yang masih belum stabil. Begitu keluar dari jalan hutan, Pak Romo berhenti sebentar di pinggir jalan besar. Kali ini, ia benar-benar berhenti, karena merasa sudah keluar dari wilayah yang membuat dadanya sesak. Ia menunduk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Keringat dingin membasahi punggung bajunya. Pak Romo mengeluarkan amplop berisi uang tadi. Tangannya masih gemetar saat membuka dan menghitungnya lagi. Jumlahnya memang nyata, bukan mimpi. Ini beneran kejadian, gumamnya. Ia teringat wajah ramah orang-orang di kampung kayu itu. Teringat pesan agar tetap membaca doa. Entah kenapa, meski yang ia alami di jalan pulang terasa menyeramkan, di hatinya ada rasa syukur yang aneh. Seolah-olah ia baru saja melewati ujian yang tidak semua orang bisa lewati. Setelah merasa agak tenang, Pak Romo melanjutkan perjalanan pulang. Rumah-rumah warga mulai terlihat. Suara motor lewat sesekali. Kehidupan kembali terasa normal. Tapi di dalam dirinya, Pak Romo tahu sejak hari itu hidupnya tidak akan terasa sama. Ada bagian kecil dari dirinya yang tertinggal di jalan hutan itu, di antara kabut, bisikan, dan bayangan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Malam itu Pak Romo akhirnya sampai rumah dengan badan lelah dan pikiran masih penuh bayangan kejadian di jalan hutan. Lampu teras rumahnya menyala redup, seperti biasa. Suara jangkrik terdengar dari kebun belakang. Bu Romlah sudah menunggu di depan pintu, wajahnya terlihat cemas. "Pak, kok pulangnya malam? Biasanya sebelum maghrib sudah sampai," kata Bu Romlah sambil mendekat. Pak Romo memarkir pick-up lalu turun perlahan. Lututnya terasa agak lemas. "Jalanannya agak jauh, Bu. Lewat daerah perbukitan, sepi banget," jawabnya singkat. Bu Romlah menatap wajah suaminya. "Kok pucat gitu? Sakit?" Pak Romo menggeleng. "Nggak sakit, capek aja. Dingin di jalan." Ia tidak menceritakan soal anak kecil di kabut atau bayangan tinggi di balik pohon. Ia takut istrinya makin cemas. Di dalam rumah, Bu Romlah sudah menyiapkan air hangat dan makan malam sederhana. Pak Romo makan tanpa banyak bicara. Pikirannya masih tertinggal di jalan tadi. Malam makin larut. Setelah sholat Isya, Pak Romo rebahan di tikar tipis di ruang tengah. Matanya terpejam, tapi bayangan-bayangan tadi muncul lagi di kepalanya. Suara ketukan di bak pick-up seperti masih terngiang di telinga. Ia menarik selimut lebih rapat, tapi hawa dingin seperti tetap merayap ke tulang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Pak Romo membuka mata. Jam dinding menunjukkan hampir jam 11 malam. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya.
Bu Romlah yang sudah setengah tertidur ikut terbangun. "Pak, ada tamu." Pak Romo bangkit, melangkah pelan ke pintu. Jantungnya berdegup cepat tanpa alasan jelas. Ia mengintip lewat celah pintu. Di luar tampak bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya tegak, diam. "Assalamualaikum," terdengar suara halus dari luar. Pak Romo menelan ludah. Suara itu terasa familiar. Ia membuka pintu sedikit. Di depan pintu berdiri lelaki bersarung dan berpeci putih. Wajahnya teduh, sama persis seperti yang mengantarkan ia keluar dari kampung kayu tadi sore. Pak Romo terperanjat. "Bapak, kok bisa sampai sini?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memastikan Bapak sampai rumah dengan selamat." Pak Romo merinding. "Bapak, dari kampung itu kan?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Iya." Bu Romlah muncul di belakang Pak Romo, menatap bingung. "Siapa, Pak?" Pak Romo ragu menjawab. "Teman di jalan tadi, Bu." Lelaki itu menundukkan kepala sedikit, sopan. "Maaf mengganggu malam-malam, saya tidak lama." Pak Romo membuka pintu lebih lebar. "Silahkan masuk, Pak, tapi rumah saya kecil." Lelaki itu menggeleng. "Tidak perlu. Saya tidak boleh masuk rumah orang tanpa izin yang lebih dari sekedar undangan lisan." Kalimat itu terdengar aneh, tapi Pak Romo tidak sempat memikirkannya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Lelaki itu menatap Pak Romo dalam-dalam. "Jaga baik-baik rezeki yang Bapak terima hari ini. Gunakan untuk kebaikan. Jangan sombong, jangan merasa lebih dari orang lain." Pak Romo mengangguk cepat. "Iya Pak, insya Allah." Dan satu lagi, lanjut lelaki itu, suaranya pelan tapi tegas. "Kalau suatu hari ada yang menelpon Bapak, mengajak ke jalan yang sama, jangan datang. Tidak semua yang memanggil punya niat baik." Pak Romo merasakan tenggorokannya kering. "Baik Pak." Lelaki itu tersenyum. "Cukup itu saja. Semoga hidup Bapak diberkahi." Angin berembus pelan, lampu teras berkedip sebentar. Saat Pak Romo mengucek mata, lelaki itu sudah tidak ada di depan pintu. Yang tersisa hanya udara dingin dan bau tanah basah yang samar. Bu Romlah menatap kosong ke arah halaman. "Pak, itu tadi siapa? Kok tiba-tiba hilang?" Pak Romo menutup pintu pelan. Dadanya terasa sesak. "Gak apa-apa Bu, mungkin cuma orang lewat." Ia berbohong, tapi di hatinya ia tahu yang datang barusan bukan manusia biasa. Malam itu, Pak Romo sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah lelaki bersarung itu muncul lagi. Suaranya terngiang jelas di telinga. Keesokan harinya, Pak Romo bangun dengan kepala agak berat. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi amplop berisi uang yang ia simpan di laci. Rasa takut dan rasa syukur bercampur jadi satu. Ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian uang itu buat sedekah. Ia teringat pesan lelaki tadi malam, jaga rezeki, gunakan untuk kebaikan. Siangnya Pak Romo pergi ke musola kecil di ujung gang. Ia menyerahkan beberapa lembar uang ke kotak amal. "Semoga berkah," gumamnya pelan. Tapi sejak hari itu, ada satu hal aneh yang mulai ia sadari. Setiap kali Pak Romo lewat jalan dekat hutan kecil di pinggir kota, angin selalu bertiup lebih dingin dari biasanya. Kadang, di ujung penglihatannya, ia merasa melihat bayangan berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu tidak mendekat, hanya berdiri diam, seolah mengawasi. Dan setiap kali itu terjadi, bulu kuduk Pak Romo selalu berdiri, mengingatkan pada janji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi menyusuri jalan menuju kampung kayu itu. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa, tapi bagi Pak Romo, semuanya terasa sedikit berbeda. Pagi-pagi ia tetap mendorong pick-up tuanya keluar dari garasi sempit. Suara mesin yang batuk-batuk masih sama, tapi setiap kali ia memutar kunci kontak, ada rasa was-was kecil di dadanya. Bukan takut mesin mogok, tapi takut kalau jalan hidupnya tiba-tiba membawanya lagi ke arah yang sama seperti waktu itu. Bu Romlah memperhatikan perubahan sikap suaminya. "Pak, kok sekarang kalau berangkat kerja sering melamun?" tanyanya sambil menyiapkan bekal nasi bungkus. Pak Romo tersenyum tipis. Cuma kepikiran utang sama cicilan mobil. Makin kesini makin berat," jawabnya setengah bercanda. Padahal yang ia pikirkan bukan cuma soal uang,
Tiap melewati tikungan menuju arah hutan kecil, dadanya selalu terasa sesak. Angin di daerah itu memang lebih dingin dari biasanya, tapi rasa dingin di kulit Pak Romo terasa beda, seperti hawa yang menempel lama di badan. Ia selalu mempercepat laju mobil meski jalanan di situ berlubang-lubang. Suatu siang, Pak Romo dapat order mengantar batu bata ke sebuah proyek kecil di desa sebelah. Jalannya memang melewati perempatan yang salah satu cabangnya menuju arah hutan kecil. Pak Romo sengaja mengambil jalur memutar meski lebih jauh. Sopir lain sering mengejeknya karena pilih jalan jauh. "Rom, ngapain muter jauh? Lewat hutan itu kan lebih cepat," kata Harry, sopir terkecil yang sering mangkal di toko material. Pak Romo menggeleng. "Jalan situ licin, Her. Pick up tua kayak punyaku rawan nyelonong." Harry tertawa. "Malah, kamu ini kebanyakan takut. Aku sering lewat situ aman-aman aja." Pak Romo cuma nyengir. Ia tidak mau menjelaskan alasan sebenarnya. Ia takut dibilang mengada-ngada atau malah ditertawakan. Baginya lebih baik orang mengira ia penakut daripada harus mengingat lagi pengalaman di kabut. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa pengantaran, Pak Romo memutuskan mampir ke warung kopi dekat lapangan. Warung itu jadi tempat favorit para sopir dan tukang bangunan. Di sana, cerita-cerita aneh sering muncul, tapi biasanya cuma dianggap bumbu obrolan. Pak Romo duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi hitam. Beberapa orang ngobrol soal jalanan rusak dan harga semen yang naik. Entah kenapa, salah satu bapak tiba-tiba bercerita soal kampung kosong di balik bukit. "Kalian tahu nggak? Dulu di balik hutan belakang bukit itu ada kampung. Katanya sekarang udah nggak ada penghuninya," kata bapak itu. Pak Romo menegang. "Kampung di balik hutan?" tanyanya pelan, pura-pura biasa. "Iya, katanya orang-orangnya pindah semua gara-gara sering kejadian aneh. Ada yang bilang kadang kampung itu muncul lagi kalau ada orang lewat," lanjut bapak itu sambil tertawa kecil. Entah benar apa enggak, namanya juga cerita orang tua. Tangan Pak Romo yang memegang gelas kopi sedikit bergetar. "Pernah ada orang masuk ke sana lagi?" tanyanya pelan. Bapak itu mengangkat bahu. "Katanya sih jarang. Kalaupun ada, biasanya orang itu pulang dengan cerita aneh-aneh. Ada yang bilang ketemu orang-orang ramah, ada yang bilang dengar suara anak kecil di kabut. Tapi ya siapa tahu cuma halusinasi." Pak Romo terdiam. Cerita itu terlalu mirip dengan apa yang ia alami. Dadanya terasa dingin. Ia jadi makin yakin bahwa apa yang ia temui waktu itu bukan kebetulan. Malamnya, Pak Romo pulang dengan pikiran penuh. Di rumah, ia duduk di teras menatap halaman gelap. Angin berhembus pelan menggerakkan daun pisang. Suara dedaunan bergesek terdengar seperti bisikan. "Enggak, ini cuma perasaan," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, nomor tak dikenal. Pak Romo menatap layar cukup lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa dingin merambat dari dada ke tengkuk. Ia teringat pesan lelaki bersarung. Kalau suatu hari ada yang menelpon, mengajak ke jalan yang sama, jangan datang. Dengan tangan sedikit bergetar, Pak Romo mengangkat telepon. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam, Pak Romo." Suara di seberang terdengar halus, hampir sama dengan suara pertama yang menelponnya waktu itu. "Apa kabar, Pak? Semoga sehat selalu." Pak Romo menelan ludah. "Alhamdulillah. Ada perlu apa, Pak?" "Kami mau pesan material lagi. Alamatnya sama seperti kemarin." Jawab suara itu tenang seolah tidak ada yang aneh. Pak Romo memejamkan mata sejenak. Dadanya berdebar keras. "Maaf, Pak. Saya lagi banyak kerjaan. Mungkin bisa cari pengantar lain." Hening sejenak di seberang, lalu terdengar suara napas pelan. "Bapak yakin? Kami menunggu Bapak. Bayaran kali ini lebih besar." Pak Romo menggenggam ponsel erat. "Maaf, Pak. Saya nggak bisa." Suara di seberang berubah sedikit lebih dingin. "Bapak menolak rezeki?" Pak Romo mengumpulkan keberanian. "Rezeki datang dari Tuhan, bukan dari jalan yang bikin hati saya nggak tenang. Maaf." Telepon terputus. Pak Romo menatap layar ponsel yang gelap. Tangannya dingin. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat lampu teras berkedip. Dari arah kebun belakang terdengar suara langkah pelan, seolah ada seseorang yang berjalan di tanah basah. Pak Romo berdiri. "Siapa di situ?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan gesekan daun. Tapi Pak Romo merasa ada mata yang menatap dari kegelapan.
Malam itu ia tidak berani mematikan lampu teras sampai fajar menyingsing. Sejak telepon itu, hidup Pak Romo terasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan dalam arti setiap detik ada kejadian aneh, tapi ada perasaan seperti ada yang mengintip dari kejauhan. Tiap kali ia keluar rumah pagi-pagi, hawa di sekitar teras terasa lebih dingin dari biasanya. Tiap kali ia melewati perempatan yang menuju ke arah hutan kecil, angin di situ selalu berembus lebih kencang, seolah ada yang sedang lewat tepat di samping mobilnya. Pak Romo berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia tetap bekerja, tetap mengantar material ke sana-sini. Tapi ia jadi lebih rajin sholat di musola, lebih sering menyisihkan uang untuk sedekah. Bukan karena merasa dikejar sesuatu, tapi karena ia ingin hatinya tetap kuat. Ia ingat betul pesan lelaki bersarung itu. Jaga rejeki, gunakan untuk kebaikan. Suatu pagi ketika Pak Romo baru saja selesai menurunkan semen di sebuah proyek kecil, ia melihat Heri, sopir yang sering mengejeknya karena memutar jalan, duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat. Pick up Heri terparkir miring, bannya kotor penuh lumpur. "Her, kenapa? Mobilmu kenapa?" tanya Pak Romo sambil mendekat. Heri menatap Pak Romo dengan mata merah, seperti habis kurang tidur. "Rom, aku hampir nggak bisa keluar dari jalan hutan kemarin malam." Pak Romo terdiam. "Jalan hutan belakang bukit?" "Iya, kemarin aku lembur, pulang agak malam. Aku lewat situ biar cepet. Di tengah jalan kabut tebel banget. Tiba-tiba mesin mobilku mati." Pak Romo menelan ludah. "Terus, aku turun buat cek mesin. Pas aku buka kap, aku dengar suara anak kecil nangis di semak-semak. Kupikir ada anak tersesat. Pas aku nyentar ke arah suara, yang kelihatan malah bayangan tinggi berdiri di balik pohon. Matanya kayak nyala. Suara Heri mengecil, tangannya gemetar." Pak Romo merinding. Cerita Heri terlalu mirip dengan pengalamannya sendiri. "Terus, kamu gimana bisa keluar?" Heri menghela napas panjang. "Entah, aku teringat ibuku selalu nyuruh baca doa kalau ketakutan. Aku baca sebisanya. Gak lama mesin hidup sendiri, kabut menipis. Aku langsung tancap gas tanpa nengok kemana-mana." Pak Romo mengangguk pelan. "Kamu beruntung bisa keluar." Heri menatap Pak Romo lama. "Rom, aku jadi mikir, mungkin kamu benar. Jalan situ bukan jalan yang aman buat dilewatin sembarangan." Pak Romo hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya ia makin yakin bahwa pesan untuk menjauhi jalan itu bukan sekadar nasihat biasa. Hari-hari berlalu, gangguan kecil mulai muncul di sekitar rumah Pak Romo. Kadang malam-malam terdengar suara ketukan di pagar, tapi saat dibuka tak ada siapa-siapa. Kadang terdengar langkah kaki di kebun belakang, tapi saat disenter cuma daun-daun yang bergerak tertiup angin. Bu Romlah mulai merasa tidak nyaman. "Pak, rumah kita kok kayak ada yang lewat-lewat terus ya malam-malam?" katanya suatu malam. Pak Romo menghela nafas. "Mungkin kucing tetangga, Bu, atau tikus lewat di kebun." Tapi dalam hati, Pak Romo tidak yakin itu cuma hewan. Ia merasakan kehadiran yang berbeda, bukan seperti makhluk jahat yang ingin mencelakai, tapi seperti sesuatu yang memperhatikan, menunggu. Suatu malam ketika Pak Romo sedang duduk di ruang tengah sambil membaca doa, lampu rumah tiba-tiba redup. Angin berembus masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Hawa dingin menyentuh kulitnya. Pak Romo menutup jendela, tapi rasa dingin tetap terasa. Dari sudut ruangan terdengar suara pelan, seperti bisikan. "Romo?" Pak Romo tertegun. Suaranya mirip suara yang dulu memanggil namanya di hutan. "Siapa?" tanya Pak Romo dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Bisikan itu menghilang. Tapi hawa dingin masih terasa. Pak Romo merasakan tengkuknya merinding. Ia memejamkan mata, membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Perlahan, hawa dingin itu memudar. Suasana kembali normal. Keesokan harinya, Pak Romo memutuskan menemui Pak Haji Darto di toko material. Ia ingin memastikan satu hal. "Pak Haji, kampung di balik hutan itu beneran kampung jin muslim ya?" tanyanya pelan, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Pak Haji Darto terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Banyak orang tua bilang begitu. Dulu kampung manusia, tapi lama-lama ditinggal. Entah kenapa tempat itu seperti diambil alih. Gak semua jin jahat, Rom. Ada juga yang hidup dengan aturan agama mereka sendiri. Tapi dunia mereka dan dunia kita beda. Kalau terlalu sering bersinggungan, yang manusia bisa terganggu." Pak Romo mengangguk.
Saya sudah nolak datang lagi ke sana, tapi kok rasanya masih seperti diikuti. Pak Haji Darto menatap Pak Romo dengan serius. Kalau kamu nggak berniat macam-macam, perbanyak doa saja. Jangan terpancing. Jangan balas kalau dipanggil. Anggap angin lewat. Nasihat itu dipegang Pak Romo erat-erat. Malamnya sebelum tidur, ia berdoa lebih lama. Ia meminta perlindungan agar keluarganya dijauhkan dari gangguan apapun. Di luar rumah, angin berdesir pelan. Di balik suara angin itu, seolah ada helaan napas panjang, seperti sesuatu yang merasa kecewa karena tidak lagi mendapat jawaban dari orang yang dulu sempat diajak bertemu di batas dua dunia. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Pak Romo makin jarang keluar malam. Kalau tidak perlu, ia memilih pulang sebelum maghrib. Pick-up tuanya selalu diparkir rapi di samping rumah, ditutup terpal supaya tidak cepat rusak. Hidupnya terlihat kembali normal di mata orang-orang. Tapi di dalam hati, Pak Romo tahu ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Seperti ada pintu yang pernah terbuka sedikit, dan meski sudah ditutup, bekas dinginnya masih terasa di dalam rumah. Suatu sore, langit mendadak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menggantung di atas perbukitan. Pak Romo baru saja selesai mengantar material terakhir hari itu. Ia sengaja menolak beberapa order tambahan karena tidak ingin kemalaman. Jalanan menuju rumah tampak basah, seperti baru diguyur hujan di beberapa titik. Angin berembus kencang, membuat pepohonan di pinggir jalan bergoyang pelan. Saat sampai di perempatan yang salah satu cabangnya menuju arah hutan kecil, Pak Romo memperlambat laju mobil. Dadanya terasa sesak. Ia berniat lurus saja. Tapi tiba-tiba, mesin pick-up batuk-batuk, lalu mati tepat di tengah perempatan. Aduh, jangan sekarang ya Allah, gumamnya panik. Ia mencoba menyalakan mesin lagi. Sekali, dua kali, mesin cuma menggeram lemah. Hujan mulai turun rintik-rintik. Jalanan sepi, tak ada kendaraan lewat. Hanya suara hujan dan angin yang menyapu aspal. Pak Romo turun, membuka kap mesin. Tangannya gemetar. Ia tidak terlalu paham mesin, tapi ia mencoba mengecek apa yang bisa dilihat. Tiba-tiba, dari arah jalan menuju hutan, kabut tipis muncul perlahan, seperti merayap pelan di atas tanah basah. Udara terasa lebih dingin. Pak Romo menelan ludah. Dari balik kabut itu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Romo, terdengar suara memanggil namanya. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan angin. Pak Romo terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia teringat nasihat Pak Haji Darto. Jangan terpancing, jangan balas kalau dipanggil. Ia memejamkan mata, mulai berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki itu berhenti beberapa meter di depannya. Pak Romo tidak berani menoleh. Ia bisa merasakan kehadiran di dekatnya. Seperti ada sesuatu berdiri di sisi kanannya. Hawa dingin menyentuh kulit lengannya. "Romo, kami tidak berniat jahat." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya seperti suara lelaki bersarung yang pernah datang ke rumahnya. Pak Romo menelan ludah, tetap menunduk. "Kalau memang tidak berniat jahat, biarkan saya pulang," katanya pelan. Suaranya bergetar. Hening sejenak. Hujan terdengar lebih jelas. "Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih," jawab suara itu. "Bapak menepati janji. Bapak tidak datang lagi meski kami memanggil. Bapak menggunakan rezeki itu untuk kebaikan." Pak Romo mengangkat kepala sedikit, tapi matanya tetap menatap ke tanah. "Saya cuma orang biasa. Saya cuma ingin hidup tenang sama keluarga." "Justru karena itu kami menghormati Bapak," kata suara itu. "Tidak semua manusia bisa menahan diri dari godaan jalan yang mudah." Kabut bergerak pelan, seolah membentuk bayangan tinggi di pinggir jalan menuju hutan. Pak Romo merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi rasa takutnya bercampur dengan rasa haru aneh. "Kalau begitu, tolong biarkan saya pergi," kata Pak Romo lirih. "Kami akan membuka jalan
jawab suara itu pelan. "Tapi setelah ini, jangan pernah lagi berhenti di batas ini. Jangan menoleh ke arah kami. Dunia kita dan dunia kalian tidak seharusnya terlalu sering bersentuhan." Angin bertiup lebih kencang. Kabut yang tadi mengumpul di arah hutan perlahan menipis, seolah ditarik mundur. Hawa dingin di sekitar Pak Romo berkurang sedikit demi sedikit. Suara langkah kaki menjauh, lalu menghilang. Pak Romo membuka mata perlahan. Perempatan kembali terlihat biasa. Tak ada kabut, tak ada bayangan. Hanya jalan basah dan hujan rintik. Ia kembali mencoba menyalakan mesin pick-up. Kali ini mesin menyala dengan mudah, seperti tidak pernah bermasalah. Pak Romo naik ke mobil dengan napas terengah. Ia langsung melajukan mobil, memilih jalur lurus menuju rumah tanpa menoleh sedikit pun ke arah jalan hutan. Di spion, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri jauh di belakang, tapi ia menahan diri untuk tidak memastikan. Ia ingat pesan terakhir, jangan menoleh. Sampai di rumah, Pak Romo langsung memeluk Bu Romlah. "Bu, alhamdulillah, saya sampai," katanya dengan suara serak. Bu Romlah terkejut. "Kenapa, Pak? Kenapa kayak habis lari jauh?" Pak Romo menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma bersyukur aja masih diberi pulang." Malam itu, Pak Romo sholat lebih lama dari biasanya. Ia bersyukur sudah diberi kesempatan untuk menutup pintu yang sempat terbuka di hidupnya. Ia tahu pengalaman bertemu kampung jin muslim itu akan selalu tinggal di ingatannya. Tapi ia juga tahu tidak semua pengalaman harus diulang. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Pak Romo benar-benar kembali normal. Rizkinya lancar, pelanggan makin percaya karena kejujurannya makin dikenal, pick-up tuanya masih setia mengantarnya kemana-mana. Tapi sejak kejadian di perempatan itu, satu hal selalu ia pegang. Setiap kali melewati arah hutan kecil, ia tidak pernah melambatkan laju mobil, tidak pernah menoleh, dan selalu membaca doa. Kadang di malam-malam tertentu, angin dari arah perbukitan membawa hawa dingin yang berbeda. Di saat seperti itu, Pak Romo bisa merasakan ada sesuatu yang mengamati dari kejauhan. Bukan dengan niat jahat, tapi seperti orang lama yang memastikan temannya tetap berjalan di jalur yang benar. Dan setiap kali perasaan itu muncul, Pak Romo hanya tersenyum kecil sambil berbisik pelan, "Terima kasih, tapi biarlah kita tetap di dunia masing-masing."